Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai asesmen kompetensi minimum AKM numerasi. Hari ini kita akan belajar mengenai garis bilangan bulat dan mengurutkan pecahan biasa, campuran, dan desimal. Soal pertama, stimulus diberikan, ini ada beberapa orang berbaris, berarti namanya adalah ini A, B, C, dan itu sampai H. Kemudian soal, berdasarkan stimulus pelajar berbaris dari depan ke belakang, langkah maju untuk menggambarkan tambah dan langkah mundur untuk menggambarkan kurang. Jika pelajar tersebut digambarkan dalam garis bilangan dan posisi D di titik 0, posisi D di titik 0, ini kita lihat posisi D titik 0, berarti ke kanan itu adalah 1, 2, 3, ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini adalah garis bilangan bulat. Apakah pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, kita lihat. Kalimat pertama, pada garis bilangan, letak pelajar A pada bilangan 3. Pelajar A itu ini pada bilangan 3, ternyata benar, maka ini kita centang. Kalimat kedua, pada garis bilangan, jika mundur 2 langkah, maka posisi pelajar C berada pada bilangan negatif 1. Pelajar C kita lihat sekarang di posisi 1. Kemudian diminta mundur 2 langkah, apakah benar berada di posisi negatif 1? Mundur 2 langkah, berarti 1, 2, benar. Ternyata dia berada di posisi negatif 1, berarti benar, kita centang. Pada garis bilangan, agar pelajar F berada di bilangan 0, maka mundur 2 langkah. Pelajar F mundur 2 langkah. Kita lihat pelajar F, dia sekarang pada posisi negatif 2. Kalau dia mundur 2 langkah, 1, 2, maka dia berada di posisi negatif 4. Di sini disebutkan, kalau mundur 2 langkah, dia akan berada pada bilangan 0, berarti salah. Kenyataannya ketika pelajar F mundur 2 langkah, dia berada di posisi negatif 4, berarti yang kita centang adalah yang salah. Kalimat keempat, pada garis bilangan, jika mundur 3 langkah, kemudian maju 5 langkah, maka pelajar B berada di bilangan 3. Kita lihat pelajar B sekarang berada di posisi 2. Ya, kemudian mundur 3 langkah, kemudian maju 5 langkah. Kita mundur 3 langkah, pelajar B mundur 3 langkah, berarti 1, 2, 3. Dia mundur 3 langkah sini, nah seperti sini, berarti di posisi negatif 1. Kemudian maju 5 langkah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di depan A, berarti kalau kita tuliskan berada di posisi 4. Berarti pelajar B kalau dia mundur 3 langkah, berada di posisi negatif 1, kemudian maju 5 langkah, maka dia di posisi 4. Di sini disebutkan berada di posisi 3, berarti ini salah. Berarti yang kita centang adalah yang salah. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, stimulus, ini ada kartu identitas 7/3, itu A, B itu 1/2/3, C 75%, D 2,9. Pak Sunaryo adalah guru matematika di SMP Citra Buana dalam mendukung kegiatan belajar mengajar yang asik dan menyenangkan sesuai tuntutan pembelajaran tahap 21. Guru tertantang untuk lebih efektif dalam mengajar di kelasnya. Pak Sunaryo tidak kehabisan ide dalam membuat rencana pembelajaran di kelasnya. Ia berencana untuk membentuk kelompok diskusi yang beranggotakan 4 siswa di suatu kelas. Untuk memberikan identitas, Pak Sunaryo meminta siswa untuk mengenakan kartu identitas yang bertuliskan sebuah bilangan. Setiap kelompok harus menuliskan bilangan dengan huruf yang berbeda. Gambar tersebut menunjukkan identitas salah satu kelompok di kelas. Soal, berdasarkan stimulus di atas, beri tanda silang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Oke, kita lihat. Kalimat pertama, urutan bilangan urutan bilangan menurun adalah 75%, 7/3, 2,9, 1/3. Kita lihat. Kita belum tahu apakah ini benar. Langkah pertama adalah ini kita jadikan pecahan yang sejenis, maksudnya persen semua atau desimal semua atau pecahan campuran semua. Karena di sini sudah ada
dua pecahan biasa dan campuran, kita akan mengubah ke pecahan campuran atau pecahan biasa. Kita lihat yang A itu adalah 7/3. 7/3 itu kita ubah ke pecahan biasa. 7/3 itu adalah 2, sisanya 1, 2/3. Nah, 2 1/3. Ini pecahan campuran. Ini adalah A. Kemudian yang B itu 1/2/3. Nah, sudah pecahan campuran. 1/2/3 itu adalah B. Kemudian yang C itu adalah 75%. Kita lihat 75%. Itu artinya adalah 75/100. Nah, kita sederhanakan. Berarti ini kita bagi 25. 75 dibagi 25. Nah, 75 dibagi 25 dapatnya adalah 75 bagi 25 adalah 3. Ini adalah 4. Oke, ini adalah C. Kemudian D adalah 2,9. 2,9 itu desimal, kita jadikan pecahan biasa. 29/10 itu adalah D. Sekarang kita tulis dalam urutan menurun. Kita lihat A itu 2 lebih sedikit, B itu 1 lebih, C itu kurang dari 1, dan D itu 2 lebih dan mendekati 3. Berarti paling besar adalah D. Maka urutannya itu paling besar adalah 29/10. Ini paling besar karena mendekati 3. Urutan berikutnya adalah ini 2 lebih, berarti 2/3. 2/3. Berikutnya urutan turun adalah 1/2/3. 1/2/3 dan terakhir adalah 3/4. Nah, 3/4 ini adalah urutan turun. Urutan menurun. Oke. 29/10 itu aslinya adalah 2,9. 2,9. 2/3 itu aslinya adalah 7/3. 1/2/3 ya 1/2/3. 3/4 itu semula adalah 75%. Ya, oke. 2,9 itu adalah D. Kemudian 7/3 itu adalah A. 1/2/3 itu adalah B. Dan 75% adalah C. Oke, ini adalah urutan menurun, berarti dari besar ke kecil. Ya, 29/10 itu mendekati 3, berarti paling besar. Kemudian 2 lebih sedikit, kemudian 1 lebih dan kurang dari 1. Sekarang ternyata urutan menurun itu paling kiri atau paling besar adalah 2,9. Di sini disebutkan 75%, berarti salah. Mestinya 2,9 itu paling depan. Berarti ini salah, tidak kita centang. Kalimat kedua. Urutan menurun artinya bilangan yang dituliskan bilangan ke-1 lebih dari bilangan kedua, lebih dari bilangan 3, lebih dari bilangan. Oke, benar. Berarti kita lihat, apakah 29/10 itu lebih dari 2/3? Ya, karena dia mendekati 3 dan dia itu hanya 2 lebih sedikit. Berarti ini 29/10 itu lebih besar daripada 2/3, dan 2/3 itu adalah lebih besar daripada 1, dan 1 lebih besar dari 3/4. Maka pernyataan ini adalah benar. Nah, kita centang. Kalimat ketiga, nilai bilangan terakhir dalam urutan menurun adalah paling kecil. Kita lihat, urutan menurun itu ini 29/10 atau 2,9, 7/3, 1/2/3, 75%. Dan benar bahwa paling kiri adalah paling besar dan paling kanan atau terakhir adalah paling kecil. Maka pernyataan ini adalah benar. Kita centang. Kalimat keempat, jika kartu disusun secara mendatar dengan urutan menurun, kartu disusun menurun dari kiri ke kanan, kartu yang diletakkan paling kiri adalah kartu bertuliskan huruf D. Ya, ternyata paling besar itu 29/10 atau 2,9 dan dia itu paling depan D. Pernyataan ini benar, kita centang. Oke, demikian pembahasan kita mengenai AKM numerasi, mengenai garis bilangan bulat dan mengurutkan pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.